Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati, guru kita semua, Bapak Amidul Ma'had, dimanapun beliau berada, kita doakan beliau mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur beliau, tetap dalam ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang kita hormati juga guru-guru kita, para masyayikh, khususnya tuan guru kita, Tuan Guru Haji Zuhdi Ahmad LC MPDI. Kita doakan beliau dan semua guru-guru kita mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur beliau supaya ada yang terus membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketua himmah, baik ketua umum yang di Lombok Timur ataupun cabang yang di MDKH, kemudian beserta jajarannya, Imarah Majelis Tulab Rois beserta jajarannya, kemudian apa yang bro, angkat bro, KS Lombok Tengah beserta jajarannya, kemudian ada dari IPNWDI dan segenap tulab talibat selaku yang sempat hadir pada malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah ta'ala mengisi maghrib isya kita dengan amal soleh. Mengisi waktu dengan amal soleh itu sangat luar biasa. Kita tahu, kan sering kita dengar al-waqtu kas-sayf, yang namanya waktu itu seperti pedang. Kalau kata Imam Syafi'i, illam tashghalhu fi ta'ah yashghalka fil ma'siyah. Yang namanya waktu yang Allah titipkan kepada kita, kalau enggak dilakukan, enggak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, biasanya bakalan mengajak kepada yang bukan-bukan, kepada kemaksiatan. Maka pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala hadir di majelis yang sangat luar biasa, di tempat yang kita tahu tempat ini salah satu daripada Mambaul Barakah,
di antara sumber-sumber keberkahan yang Allah titipkan di muka bumi. Kenapa? Di sini kita tahu banyak para ulama datang ke sini. Di zaman Al-Maghfurlah Maulana Syekh sampai sekarang kita tahu. Maka ini keberkahan yang sangat luar biasa. Cerina luwe mau tenang pahala. Pada malam ini kita nggak tahu malaikat di atas kita. Logo nek tagi tak ya. Kalau berada dalam majelis gosip jana sang tu selak di atas dah kana. Nah, tapi kalau majelis ilmu kayak begini, malaikat di atas kita. Kita nggak tahu tapi. Dan itu malaikat ngapain? Nurunin rahmat bagi siapa saja yang gemar demen hadir majelis taklim. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam tadi akan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Itu tuh di zaman kita akhir zaman itu lumayan susah mendapatkan guru yang bisa menyampaikan kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara supaya kita cepat bisa sampai kepada Allah, satu di antara caranya perbanyak baca sholawat. Kenapa? Ini yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Nah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, tulab talibat rahimani wa rahimakumullah, hafidhakumullah. Jadi kita tahu pada malam hari ini kita memperingati maulid manusia yang sangat luar biasa. Manusia yang tidak pernah Allah ciptakan sama seperti sosok baginda Nabi, enggak ada. Mau lihat wajah baginda Rasul, enggak ada seperti beliau. Nah, luar biasa. Sahabat pernah ditanya, siflana wajha nabiyina. Sahabat pernah ditanya, sahabat coba gimana kira-kira sifatkan kepada kami seperti apa model gagah cakepnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menjawab, apa kata para sahabat? Kami kalau duduk di hadapan baginda Rasul, ndek kami semel cengak. Saudara cengak? Semel kan no. Malu untuk mengangkat kepala di depan baginda Rasul. Malu para sahabat. Lalu ngapain kok nggak dapat dait ke kaca baginda Nabi nggak ngatu anak? Oh enggak, kami ketemu tetapi memandang wajah baginda Rasul itu kami nggak sempat. Nek kami semel. Kenapa nggak semel? Oh ternyata dalam riwayat-riwayat itu yang bisa memandang wajah baginda Rasul itu bija-bija para sahabat yang masih kecil. Sama Sayyidina Umar. Kenapa? Wibawa baginda Rasul yang sangat luar biasa. Kata Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Yang namanya baginda Rasul, yang kalau ngelihat baginda Rasul tuh orang yang ngelihat gemeteran.
Saking wibawanya baginda Rasul. Tapi kalau udah barang sama baginda Rasul, jatuh cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya yang namanya sosok agung ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang memandang wajah beliau bukan sekedar bahagia di dunia, enggak. Di akhirat juga bakalan bahagia insyaallah. Yang memandang wajah baginda Nabi. Wajah baginda Nabi cakep. Kita sering sebut nggak ada wajah yang seperti wajah baginda Rasul. Hanya tadi kan kita baca marra'a wajhaka ya Sa'ad. Yang memandang wajah baginda Rasul ya Sa'ad, pasti bahagia, demen. Jadi baginda Rasul itu habibu wa tabib. Baginda Rasul kekasih Allah, bukan sekadar kekasih Allah, tapi baginda Rasul tabib. Menjadi apa? Menjadi obat bagi semua para sahabat dan menjadi obat untuk kita juga. Jadi baginda Rasul itu jadi obat. Mana buktinya? Ada sahabat dulu ketika perang. Ini sahabat nih pelang gimana? Ini sahabat nih tangannya ini udah keputus. Ketika perang begitu dibawa tangannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawa tersambung gimana si baginda Rasul, mana niup ya, sehat langsung seketika. Kenapa? Baginda Rasul bukan sekedar menjadi ini, tapi menjadi obat untuk para sahabat. Itu ada sahabat tuh, saya lupa namanya. Ada sahabat ketika perang matanya kecungkil sama orang Quraisy. Dibawa mata itu ke hadapan baginda Rasul. Ketika dibawa mata itu, tampal nama mata itu, ditampal, ditiup sama baginda Rasul, sehat langsung. Sayyidina Ali itu pernah sakit mata, romat. Ketika sakit mata Sayyidina Ali baginda Rasul, tiupang kita mata tantang, nambah sentia, ditiup. Seketika itu sehat. Apa kata Sayyidina Ali? Mata yang ditiup sama baginda Rasul itu lebih cakep, lebih terang daripada mata saya yang sebelah. Kenapa? Pernah ditiup sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh baginda Rasul. Kita sering sebut tuh baginda Rasul setelah beliau wafat. Itu baginda Rasul, sahabat-sahabat itu ada yang stroke, ada yang sakit, banyak yang kurang sehat sahabat. Nyari obat kemana-mana nggak ketemu obatnya. Ada salah satu di antara istri baginda Rasul masih nyimpan jubah baginda Rasul. Simpannya jubah baginda Nabi. Setelah itu jubah direndam. Setelah direndam jubah itu ternyata air bekas rendaman jubah baginda Rasul diminum sama para sahabat. Seketika itu sahabat yang sakit sehat. Kenapa? Minum bekas air rendaman jubah baginda Rasul. Coba amun arak keluarga Anda sakit, nih kelambiku kotor, suruh ya keramnya. Setelah dikerem tuh airnya kasih minum. Sedikit sehat apa sedikit sakit? Muta ya, sedikit lagi sakit. Kita beda sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul tuh ya tabibu, baginda beliau itu obat dari semua bencana, obat dari semua malapetaka, obat dari semua penyakit. Itu sahabat begitu. Itu ada dulu Abu Darda. Nih Abu Darda nih ketika itu ngaji, ketika ngaji begini, ternyata Abu Darda didatangi sama sahabat, sama orang-orang di dekat rumahnya. Abu Darda, kampung kita udah habis dimakan api. Habis dimakan api. Abu Darda santai aja. Ndek, sang balenda doang balengku jendek. Yo datang lagi tetangga Abu Darda tetungku nih jangan. Habis rumah kita Abu Darda. Abu Darda senyum, wah santai aja, enak aja dah.
Santai Abu Darda. Datang lagi ini aja rapat ke Bali ke Abu Darda nih. Dekat banget. Ternyata ini ada orang nih dekat rumah Abu Darda. Abu Darda darak tadah. Rumah kita udah habis dilalap api. Abu Darda tenang. Ini orang-orang semua ini pada heran. Herannya kenapa? Kenapa herannya? Heran, kenapa kok Abu Darda dikasih tahu itu? Ternyata tenang aja. Coba kalau kita pada lokos deh boy, siapi kena berdiri dekat tuh. Iya kan? Abu Darda tenang. Orang-orang nanya, Abu Darda, kenapa perlu tenang begitu? Oh, saya punya doa. Doa ini dibaca, diajarkan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngebaca doa ini keluarganya, dia, nafsuhu wa maluhu wa ahluh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Liman yasuhu, dijaga oleh Allah Ta'ala dari semua yang bakalan mencelakai keluarganya, mencelakai dirinya, mencelakai hartanya, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari baginda Rasul dijaga sama para sahabat. Tok dong kado ana? Ada sida yang tahu apa kado Abu Darda? Ada yang tahu? Tok ada ke? Kan ada ida ngantok atau umbe ini? Hah? Amun dia tahu jemaah jauh manuk putih anang bali ya. Yo rere ya. Itu ada doa dari Abu Darda, masya Allah, lumayan panjang. Nah, itu dibaca, insya Allah Allah jaga. Kalau kita mau tuh hizib banyak di sana. Nah, jadi baginda Rasul tuh jadi tabibu, jadi apa? Jadi obat untuk para sahabat. Baginda Rasul tuh sama siapa aja keren, sama siapa aja luar biasa. Nah, jadi luar biasa. Itu ada seorang sahabat. Ini sering kita sebut. Ini sahabat 24 jam di masjid. Itu bagus apa jelek? 24 jam di masjid bagus apa tidak bagus? Bagus. Lah gua amun yang senina jendak ke 24 jam lalu cariin istri bekal, rezeki, nafkah. Kan ada orang begitu. Jadi kalau lagi galau, nama coba-coba luntur le makem. Papa lu kayak penjing itu belanja di taman lu. Papa galau aja, ya Allah. Ini sahabat nih ternyata dia lagi galau. Ditanya, ada apa? Asabatni gumum wa humum wa duyun. Kata sahabat lah, bahasa kerennya, gua lagi galau bagian Nabi. Lagi banyak pikiran, lagi sedih, banyak utang. Banyak utang wahai baginda Rasul. Nah, setelah itu baginda Rasul bilang, sini. Ini amalin sebagai pelunas utang. Diajarin sama baginda Rasul. Jadi baginda Rasul tuh kan tahu ada siaran dengan merotang, no? Sandal nan di nebani tegita. Kalau yang namanya orang utang, tamangna sandal nan di nebani sandal doang. Apalagi kita sedang borotang pelangwa langsung. Nah, ini nih sahabat yang nyebut diri nang masjid. Kenapa? Ketika mandang wajah baginda Rasul, itu utang yang banyak kerasa hilang. Galau yang begitu luar biasa terasa nggak ada. Kenapa? Mandang wajah baginda Rasul di masjid. Setelah itu baginda Rasul ngasih solusi. Ya udah, ini baca doa. Apa doanya? Insya Allah kalau ini apal semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Terus wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Amalkan doa ini. Betul diamalkan kurang dari 1 bulan itu utang yang banyak dari sahabat dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul menjadi solusi, menjadi obat untuk para sahabat. Hebat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tuh bersama anak kecil luar biasa.
bersama kaula muda luar biasa, bersama sahabat-sahabat yang notabene-nya seumuran sama baginda Rasul luar biasa. Jadi para sahabat itu pintar mencari keberkahan. Nah, nyari keberkahan itu baginda Rasul kalau lewat di suatu jalan, anak kecil banyak mendatangi baginda Rasul. Lalu kemudian anak kecil itu ngebawa botol, diisikan air. Baginda Rasul dicelupin tangan beliau. Setelah itu udah dipulang tuh bawa botol itu sama anak-anak sahabat. Kadang baginda Rasul minum air itu sedikit. Setelah itu dipulang, dibawa pulang tuh air sama anak-anak sahabat. Nah itu baginda Rasul dibawa pulang tuh. Kenapa? Dapat berkah dari air yang sudah disentuh sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, begitu anak sahabat ngajarin anaknya dapat keberkahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kalau pergi ngaji dibawa anaknya. Yo, anaknya kan nggak paham, ya. Tetapi paling tidak memandang wajah baginda Rasul dapat keberkahan yang luar biasa. Yo, bija sahabat tinduk, ya. Tetapi paling tidak mendengar nafas-nafas baginda Rasul dapat keberkahan dari nafas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sahabat mengajarkan keberkahan kepada anak-anak beliau. Nah dulu kadu yaqtatiluna ala wudu'i Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tuh kalau baginda Rasul wudu nggak ada yang jatuh ke tanah air wudu baginda Rasul. Berebut sahabat ngambil bekas air wudu baginda Rasul. Ada sahabat yang nggak dapat air wudu baginda Rasul, sudah dapat lapna le bawa sahabat sudah mau kena air wudu. Yang penting dapat keberkahan dari sosok agung baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu nggak ada orang mulutnya usil, dikit-dikit bid'ah, darah. Coba nengke para nita minta berkah, ya bid'ah, dah. Emang tuh sahabat nggak paham sama bid'ah, nggak tahu sama sunnah. Kalau seandainya mencari keberkahan itu nggak boleh, sahabat nggak bakalan merintahkan anak-anak jarina untuk ngambil keberkahan dari baginda Rasul. Seandainya yang begitu-gitu nggak boleh, maka dari dulu para sahabat mun bahasa toyana den paya, saya paya kana. Dan kulu bait-bait bekas air wudu bagian untuk apa? Tapi sahabat faham di sana ada keberkahan. Nah, yang satu saya pengen sampaikan, kita juga sebagai seorang talibul ilmi, pinter-pinter peta cari keberkahan. Di mana? Di guru-guru kita. Cari keberkahan. Keberkahan itu nggak bisa dilihat, iya, tetapi bisa dirasakan. Merasakan keberkahan di nanangka bukan sekarang. Tetapi nanti setelah adik-adik ini udah keluar selesai dari mahat, itu ada keberkahannya. Dan saya sering sampaikan dulu ketika kami ke Mesir awal-awal sebelum berangkat, kami ziarah ke Gedeng Umi Romo. Ada sekitar 5 atau 6 kami waktu itu berziarah. Satu di antara pesan beliau, apa pesan beliau? EP pada lalu anang Mesir meta ilmu berkah. Halo di Mesir peta ilmu berkah. Amun de EP peta ilmu berkah tene wah tok lele pancor le mahat. Ini pesan sedikit tetapi maknanya luar biasa. Nah, jadi saya juga pengen pesan itu bukan untuk kami saja waktu itu, tetapi untuk EP dan untuk kita semua. Cari keberkahan itu sebanyak-banyaknya. Peta keberkahan itu. Nah, cari. Ya, makanya Al-Mafullah Maulana Syekh bilang seandainya orang tahu bagaimana wujudnya keberkahan itu, insya Allah selalu dengan berebutan. Saking hebat kerennya yang namanya keberkahan itu, tapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kira-kira yang bakalan dapat keberkahan itu? Di antaranya dengan si baju. Dia tahu mau keberkahan namun tinduk doang. Nggak bisa. Beda lah kalau misalnya tidur kita kayak Imam Syafi'i kan enak.
Kalau Imam Syafi'i kan tidurnya aja belajar. Kalau kita kebalik, belajar doang tindo. Kok begitu? Wah, Imam Syafi'i kan keren kan? Oh, beda sama kita. Kalau baginda Rasul, Masya Allah beda lagi. Nah, makanya itu pesan saya yang pertama. Cari keberkahan sebanyak mungkin. Keberkahan itu didapatkan ke pacu-pacu bagus-bagus si belajar. Yang kedua, tadi baginda Rasul mengajarkan doa-doa kepada para sahabat. Ada doa yang dibaca kapan? Yang dibaca ketika pagi, ketika petang. Ada tuh doa yang banyak luar biasa. Makanya salah satu imam mengatakan apa? Sebagai seorang talibul ilm, hendaknya kita memiliki wirid. Dan sebaik-baik wirid seorang talibul ilmi belajar. Muntamasi nuntut ilmu, perbanyak belajarnya daripada wiridnya. Kalau udah jadi orang alim, perbanyak ngamalin ilmunya, perbanyak wiridnya. Tapi kan rata-rata saya juga masih belajar. Perbanyak belajarnya. Wiridnya kita baca hizib. Dulu saya nggak hafal hizib. Lalu tahadduts bi nikmatillah, ketika saya selesai aliyah, menunggu jadwal masuk mahat, ya doang baca aku bilang jelu hizib ini. Alhamdulillah, apa lagu lain lagu aku tahu nak kerjaan. Insyaallah arak semua sisi denda. Hafal dulu saya hizib itu. Kenapa? Baca ulang, sering dibaca. Itu hizib sangat luar biasa. Hizib itu dikarang Amamafullah Maulana Syekh. Beliau tahu apa yang kita butuhkan, terutama Itali Lombok. Nah, di Mesir ada nggak hizib? Banyak. Kami pernah ikut tuh di satu tempat. Itu baca wiridnya itu kurang lebih dari jam 10 malam sampai kelam terjera, dimatiin lampu. Terus kita laki-laki semua kita zikir kan, Allah. Nah, itu ada teman apa karena ini ke bawah ini tokol ya apa karena dodok aku barenda mau dejerak kan nara jamak kan aku ingatku baturino. Kenapa? Kan bau itu nyebok karena dimatiin lampunya. Saya pengen bilang ternyata ada banyak zikir, ternyata zikirnya juga ada yang panjang gitu. Wirid-wirid, hizib-hizib. Al-Maghfurlah Maulana Syekh masukkan hizib yang sangat luar biasa. Itu kita butuhkan terutama di akhir zaman. Maka tuh kita sering dengar siapa saja yang mengamalkan hizib. Kalau enggak dia yang alim, insya Allah anaknya. Kalau enggak anaknya, papuna. Kalau enggak cucunya, balukna. Kalau enggak baluknya, apa rana malu? Oh, pokoknya ada gitu. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Asqalani. Apa kata beliau? Yang gemar hadir nuntut ilmu, kalau enggak dia jadi orang alim, insya Allah anaknya. Kalau enggak anaknya, cucunya. Kalau enggak cucunya, terus ada aja yang bakalan jadi orang keren ke depannya. Nah terutama hizib itu diamalin adik-adik sekalian. Dan jangan lupa barengi dengan belajar. Nah, apa tuh wirid kita sebagai penuntut ilmu, perbanyak baca kitab, perbanyak diskusi, perbanyak belajar. Tadi saya sampaikan matakarrara takarrara. Sesuatu yang sering diulangin bakalan sering diingat dan melekat. Arak dengan ada tahu baca Yasin mun mesa-mesa, neto ngaji. Coba barang-barang hafal ya. Kenapa? Sering dibaca. Tuh kalau pelajaran-pelajaran itu sering sudah baca tuh, insya Allah cakep. Makanya buatin diri jadwal-jadwal di mana tempatnya becak sama pelajaran itu. Nah, ini jadi yang pertama sekali lagi, apa tadi yang pertama? Apa? Pintar-pintar cari keberkahan. Kedua, dendek lupa kita sebagai thalibul ilmi jangan lupa punya wirid. Nah, paling tidak saya amalkan setiap hari itu surat Yasin sama ayatul hifzi sama sholawat taisir, semuanya ada dalam hizib.
Itu saya baca. Misalnya nih berangkat atau kulengan balik sambil mahat, sambil kuleka wah. Ya sampai tutup, dari mana sampai teh wah buik no. Baca salawat taisir ada dalam hizib kita supaya hari itu dipermudah semua urusan. Dan satu di antara yang sangat luar biasa, kalau pengen hari itu dijamin sama Allah Ta'ala, satu, jangan lupa sholat subuh berjamaah. Ngotoan ini sholat subuh sudah mana? Mama, sholat subuh sudah? Sholat berjamaah? Oh, teduh berarti non. Kenapa? Man shallas subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, Allah Ta'ala jamin hidupnya pada hari itu. Jaminannya rizkinya dijamin, semuanya dijamin. Kalau mati hari itu, mati dalam keadaan syahid. Agak munde teman sembahyang subuh berjamaah, ndak man mati. Bukan mati syahid, nanti mati kesaid nanti. Itu saya takutnya. Makanya usahakan salat subuh jamaah. Tuh. Yang ketiga, bukti cinta sama baginda Rasul tadi disampaikan oleh Ketua Himah Lombok Timur, Tetu, sama Ketua DPC dari Himah MDKH. Itu salah satu bukti yang sangat luar biasa kecintaan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca salawat kepada beliau. Salawat ini luar biasa. Salawat itu dalam kitab karangan Syekh Ali Jum'ah terbaca dalam keadaan besar suara, kecil suara dapat pahala. Paham nggak paham dapat pahala. Ngerti nggak ngerti dapat pahala. Bahkan kata beliau dibaca dalam keadaan pria tetap dapat pahala. Kok begitu? Iya. Kok amal yang lain itu tuh bisa sampai ke nggak bisa sampai kalau ada yang dalam hatinya riak-riak. Tapi kalau salawat sampai. Kan ada tuh dalam dibaca sama teman-teman terus. Apa dijelaskan itu? Semua amal itu bainal qabuli wa raddiha, itu loh. Itu kan? Apa katanya? Amaluna itu kan bainal qabuli wa raddiha illa shalah, itu kan semua amal orang itu ada diterima kadang enggak, tetapi kalau salawat pasti diterima. Apa alasannya? Kalau amal-amal yang lain itu sampainya kepada Allah. Makanya amal itu kalau enggak soleh, kalau enggak benar-benar ikhlas, susah diterima sama Allah. Tapi kalau sholawat sampainya kepada baginda Rasul, yang namanya sholawat itu langsung sampai sama baginda Rasul. Apalagi malam Jumat, apalagi hari Jumat, baca tuh cakep luar biasa, langsung sampai kepada baginda Rasul. Sekalipun dibaca dalam keadaan niat yang macam-macam, riya maksud kita. Dan salawat ini mau pakai agol apa aja cakep. Sudah mau pakai agol apa misalnya. Kalau yang lain nggak bisa. Jadi nggak bisa kalau yang lain. Tapi kalau salawat ini, masya Allah, tabarakallah. Misalnya kalau azan sudah pakai gaya dangdut nggak bisa. Ayyala sholat, ayyala sholat, nggak enak. Ini azan nggak bisa. Serius dari Riangka nggak bisa. Tapi kalau salawat cakep, sudah mau pakai gaya apa aja luar biasa. Ya Rasulullah salamun alaik, terus ya Rafi'a syani wa daraji atfatayyaji, terus alami. Nah ini anggol apa? Dangdut. Duhai senangnya pengantin. Tahu sih itu. Sholawat dipakai gaya itu cakep. Pakai gaya apa lagi? Sebut. DJ.
Oh, Raja mah kan ini seluruh punen yang bisa. Oh, pokoknya pakai gaya apa aja boleh. Salawat. Tapi kalau yang lain belum bisa, belum tentu cakep dan enak. Oh, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Lagu apa sih dong? Jarang goyang karena. Tapi kalau diselawatin enak. Dapat pahala nggak? Dapat. Tapi ingat perbaiki hati. Begitu salawat. Sida mukanya ada nggak selawat kira-kira agak lombok ada nih? Ini aku tahu lagu kan. Tapi kalau ada luar biasa. Ini solawat kepada baginda Rasul pasti sampai. Tapi ingat jaga hati dan tetap perbaiki niatnya. Nah solawat ini silakan diamalin. Kita ada solawat Nahdlatain. Itu ada tuh kesaktian solawat. Ini kitab ditulis oleh guru kita. Tahu kan? Almarhum Tuan Guru Husnul Du'a, ayahanda bapak dari Tuan Guru Solah. Itu ada kesaktian solawat. Banyak solawat-solawat yang beliau sebutkan di sana. Satu diantaranya solawat Nahdlatain. Itu kalau diamalkan solawat Nahdlatain itu banyak yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antan surona, kita bakalan ditolong sama Allah Ta'ala. Wa taftaha alaina, Allah berikan futuh kepada kita. Wa tarzuqana, Allah berikan rizki. Wa taghfira lana, diampuni oleh Allah Ta'ala. Banyak. Oh ya, siapa saja yang ngamalin sholawat. Maka ini nih, sudah membaca sholawat apa aja baca, silakan. Mau ngamalin kapan aja boleh, asalkan jangan diamalkan di WC. Jangan sambil nangan jam sambil nggak boleh. Kalau anak saya itu baca salawat di WC dia mau mandi, ya Nabi salam alaikum. Lalu ya baji yang mun sila si toa aja ndak ke. Kenapa dijadikan beda? Sudah pergi dari kos ke Abror ke kampus baca salawat. Bahkan kalau lagi ujian, itu kan biasanya kita dapat ketika ujian tuh, biasanya ketika ujian itu, coba lihat kalau ada orang ujian kan ada nanti pengijazahan doa. Di doa itu ada solawat-solawat. Ada perbanyak solawat ketika duduk ketika ini. Itu kan ada. Kenapa? Solawat itu salah satu di antara amalan yang sangat-sangat luar biasa. Maka kalau kita tidak ada amalan, maka satu amalan kita perbanyak sholawat. Sebagai penuntut ilmu, sholawatnya. Jangan banyakin HP-nya. Oh, banyakin kira-kira saya nanya sih deh. Sini baca Quran berapa kali sehari? Hah? Baca sholawat berapa kali? Mina status pira kali? Muka HP pira kali sih lo? Luai. Yang ada nih lagu ini sama nyebut. Nah, artinya apa adik sekalian? Nah ini nih, melalui momentum maulid ini sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul, perbanyak sholawat, kerjakan sunnah-sunnah yang baginda Rasul bisa lakukan, dan kita usahakan dari sunnah yang terkecil nggak apa-apa. Awali dari sunnah yang terkecil. Mungkin kalau sholatnya kayak baginda Rasul kita nggak bisa. Dalam kitab Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'ilul Muhammadiyah itu kan dijelaskan ada al-Isyraqat as-Saniyah, nama syarahnya karangan dari Syekh Hisham, guru kita yang kemarin itu, yang kesini Syekh Hisham itu. Beliau banyak kita, beliau salah satu guru kita. Beliau itu lucu banget ya, emang lucu. Jadi beliau dalam kitab itu dijelaskan yang namanya sholatnya baginda Rasul. Kalau sholat malam itu ada seorang sahabat ngikutin sholat malamnya baginda Rasul. Dilihat ternyata baginda Rasul rakaat pertama Al-Baqarah, tahajudnya. Rakaat pertama Al-Baqarah nih, ruku beliau
pada belu nama babutang. I'tidal beliau sama panjangnya kayak ruku. Sujud beliau sama panjangnya kayak i'tidal. Saya yakin banyak juga di antara kita sujud lama. Lagu sida aja sujud dengan tok. Baginda Rasul sujudnya khusyuk. Begitu lama salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita belum bisa mencontoh yang begitu. Kayaknya kalau ada orang kami yang paling cinta sunnah, kita sembahyang tahajud, nah wah ke nganu kuna sembahyang. Amun dek naman nganu je belum. Nah, jangan ngaku lu doang yang cinta sunnah, kami juga cinta. Ya kan? Nah, jadi itu tuh mungkin kita belum bisa yang begitu. Awali dari yang kecil-kecil. Kalau misalnya makan, minum sunnah harian, dan jangan lupa dawamul wudu, selalu dalam keadaan berwudu. Jangan lupa setiap hari salat duha. Jangan lupa setiap hari kalau bisa sedekah. Sedekah pakai apa? Ya rizki. Sedekah ngadu kepeng 500, 1000 kasih. Kenapa? Setiap hari Allah Ta'ala utus malaikat, 2 malaikat. Malaikat yang pertama doa, Allahumma ati munfiqan khalafah. Yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafah. Malaikat 2 ngedoa, ya Allah, siapa saja yang bersedekah hari ini kasih ganti dari sedekahnya ya Allah. Yang satu doa, ya Allah, yang pelit, yang kikir nggak mau sedekah hari ini, ya Allah, bikin tuh hartanya pocong. Ini doa malaikat. Nah, makanya kalau kita nih misalnya loh di tabu bersedekah ngadu kepen, apa yang bisa kita sedekahkan? Oh, mungkin ada tenaga, sedekah pakai tenaga. Gak ada tenaga, pakai ilmu, ajari teman-teman kita ilmu, diskusi sama teman-teman. Gak ada itu, paling tidak senyum. Lagu keruan kok senyum. Hilang bebalu tuh ada senyum sih deh. Oh, keruan tuh udah gak senyum ya? Senyum. Kenapa? Kan kita tahu senyum juga termasuk sedekah. Nah, tetapi itu udah nomor sekian lah. Nah, banyak sunnah-sunnah harian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakuin itu. Di antaranya jangan lupa baca Quran setiap hari. Di antaranya istighfar diperbanyak. Dan satu di antaranya jangan lupa, saya sering sampaikan nih sebagai semangat kita semua. Dendek lupa setiap hari, jangan lupa selalu baca kitab, baca buku, baca pelajaran dah. Jangan lupa. Sebagai thalibul ilmi itu yang kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan sebagai thalibul ilmi? Ilmu apa yang kita dapatkan hari ini? Kira-kira ada nggak amalan yang kita lakukan hari ini yang bisa ngebikin baginda Rasul demen pada hari itu? Lakuin. Satu di antaranya sholawat. Nggak perlu sebagai thalibul ilmi apa statusku jelu ini, nggak penting. Kadang penting, kadang pada saatnya penting juga. Lo bu ande dan lebih lalu sino, saya ingat tuh pesan TGB kan kayak kemarin tuh ketika dikerol nendik duit lalu tagal sekenoan sino. Memang penting, cuman pada saatnya. Nah, makanya saya sering sampaikan, kalau jadi orang bermanfaat dari sekarang, lakuin hal-hal yang bermanfaat dari sekarang. Kalau pengen jadi orang penting di masa depan, lakuin hal-hal penting dari sejak sekarang. Lakuin hal-hal yang penting dari sejak sekarang. Sekarang nih, sudah dihimma, insya Allah itu sebagai bekal bagaimana ke depan Allah sudah siapkan, sudah bakal menjadi orang yang lebih besar daripada yang sekarang. Baju-baju ampun. Ini juga bukan sekedar untuk saya juga harus baju-baju. Nah, makanya saya juga kalau bisa setiap malam tuh harus buka buku juga. Kenapa? Terpacu-pacu belajar. Karena saya juga masih thalibul ilmi kayak sida semua. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi melalui maulid ini. Mari kita cintai sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau bukan sekedar fisiknya, tapi akhlaknya juga kita cintai.
Bagaimana caranya? Lihat para sahabat berebutan mencari berkah. Kita kesini ke Pancor, jangan lupa cari berkah yang banyak. Dua, itu para sahabat diajarkan doa wirid setiap hari. Kita sebagai penuntut ilmu harus punya wirid. Wirid kita apa? Di antaranya amalin hizib, di antaranya perbanyak membaca buku, belajar. Yang ketiga, jangan lupa bentengi semuanya dengan perbanyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu Satu lagi, ungkapan cinta itu biasanya itu agak lebay. Cinta itu agak lebay. Kenapa? Karena bahasa cinta jangan sampai dimaknai dan dihukum dengan bahasa fikih. Konslet jarina. Makanya ada orang bilang, lah ini hulu, berlebihan memuji Rasul. Anta syamsun, anta badrun. Masa baginda Rasul kayak tuh matahari, kayak bulan? Dikatakan kita berlebihan ketika ngapain? Ketika memuji baginda Rasul. Padahal bahasa cinta itu emang nggak bisa diukur pakai hukum fikih. Kalau bahasa cinta, hukum pakai bahasa cinta. Ada orang sehari nggak bertemu, mati aku nggak cewek nah, lekak mek ngono ya. Tetapi itu kan bahasa cinta. Oh, dah kana lagi misalnya dengan cewek nah lo ingat sepe nggak rembulan aja nah doang. Itu emang bahasa cinta, iya kan? Bahasa cinta emang begitu dan nggak bisa dihukum pakai bahasa fikih. Kalau dihukum pakai bahasa fikih konslet. Makanya mustalahat setiap ilmu harus kita tahu. Mustalahat ilmu nahwu beda sama mustalahat ilmu tauhid. Mustalahat ilmu fikih beda sama mustalahat ilmu hadis. Contoh, mustalahat ilmu cinta beda sama mustalahat ilmu fikih, beda. Makanya kadang orang menyamakan itu. Yang pun lain nang berari. Ketika kita muji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan muji baginda Rasul berlebihan. Padahal tahu nggak ada sekalian, orang kalau memuji sesuatu, ngemuji sesuatu itu kalau nggak berlebihan nggak cakep sesuatu itu. Tapi kalau memuji baginda Rasul, bukan baginda Rasul yang paling lebih cakep karena pujian itu, tapi pujian itu yang cakep. Kenapa? Nggak nyebut baginda Rasul di sana. Misal, Sida misalnya ngemuji suatu taman, lebay wah itu pasti. Loh, kenapa? Enak kedengarannya. Tapi kalau baginda Rasul dipuji, pujian itu yang bakalan cakep. Kenapa? Disebut nama baginda Rasul dalam pujian itu. Kenapa? Pujian-pujian kepada baginda Rasul itu nggak bisa seperti sifat, seperti zat, seperti model fisik baginda Rasul, nggak bisa. La ya'rifu qadri illa rabbi, kata baginda Rasul. Nggak ada yang tahu keutamaan saya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujian-pujian yang disampaikan oleh para ulama itu kalau bisa kita sebut ghayatul madah. Itu pujian yang paling akhir, pujian yang luar biasa. Tapi belum bisa ngungkapin saking kerennya yang namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca burda, baca barzanji, ada kata-kata yang sangat luar biasa di sana. Dan itu sekali lagi bahasa cinta tidak bisa dihukum dengan bahasa fikih. Karena beda-beda mustalahatnya. Contoh, fa'il dalam nahwu itu siapa? Pelaku. Daraba Zaidun, fa'ilnya mana? Zaidun. Tetapi dalam ilmu tauhid fa'il itu siapa? Allah. Yang ngelakuin semua perbuatan Allah, bukan Zaidun. Beda-beda, mustalahatnya beda. Sunnah dalam ilmu fikih, apa sunnah dalam ilmu fikih sama ilmu usul fikih? Dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak dapat
Tapi kalau sunnah dalam ilmu hadis beda. Yang namanya sunnah dalam ilmu hadis apa? Yang dilakuin sama baginda Rasul, yang diucapin sama yang ditakrir, ditentukan sama baginda Rasul, itu sunnah menurut ilmu hadis. Jadi beda-beda istilahnya. Ketika bahasa cinta dipaksa dengan bahasa usul dengan bahasa fikih, maka hati-hati bakalan konslet jadinya. Ketika konslet, saya salah, bukan cinta, bukan bahasa cintanya yang salah, ente yang salah. Kenapa? Supaya sudah tahu, oh kita muji baginda Rasul begini dan sebagainya. Oh ternyata itu loh diantara alasannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.